Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPD Daljak Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi menyusun cerita pendek di kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon saran dan arahannya supaya kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah, kelihatannya pada ceria ya. Sudah sarapan? Sudah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di masa yang akan datang, kita berdoa dulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Duduk sikap, baca doa. Kelihatannya ada yang tidak hadir hari ini. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Rima. Kenapa Rima? Sakit. Kemudian siapa lagi? Ita. Kenapa Ita? Izin. Ita izin ya, Rima sakit. Hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini.
dibaca atau didengar. Nah, ini kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuannya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang unsur pembangun karya sastra, yaitu cerita pendek. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, jadi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK, ya, dengan model pembelajaran discovery learning, nah, kalian itu dapat menjelaskan pengertian unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, kalian itu harus dapat mengidentifikasi 8 unsur intrinsik cerita pendek dengan benar, ya. Kemudian yang ketiga itu kalian itu harus dapat mengidentifikasi 3 unsur ekstrinsik cerita pendek dengan cermat, ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu tentang unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya kita ice breaking dulu. Mau ice breaking tidak? Ice breaking biar kalian itu belajarnya lebih semangat lagi, ya. Walaupun masih pagi, semangatnya masih semangat pagi, ya. Pastinya belajarnya pun harus lebih semangat. Ice breaking, untuk ice breaking hari ini kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat ya, masih ingat ya. Silakan kalian berdiri. Kita tepuk semangat. Berdiri ya semuanya, biar leluasa untuk ice breakingnya. Nah, kalau ibu bilang tepuk semangat, langsung ya tepuk 1. Masih ingat? Ya, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali, ya. Silakan. Ya, minggu lalu sudah belajar, sudah bagus, sudah menulis teks pidato persuasif dengan benar. Nah, makanya minggu ini kita belajar materi yang baru tentang cerpen, ya. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Kemudian nanti juga kalian itu harus bisa sama. Minggu lalu kita menulis teks pidato persuasif. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu kalian nanti harus bisa menulis cerita pendek, gitu ya, ya, dengan melihat unsur-unsur pembangun apa saja yang ada di dalam cerita pendek, ya. Nah, selanjutnya sebelum ke materi tentang cerita pendek, kita melaksanakan dulu tes awal, ya. Kita laksanakan dulu tes awal untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, untuk selanjutnya silakan dibuka
lagi nanti kita gunakan di saat kerja kelompok ya. Nah, sekarang Mas simpan dulu. Simpan dulu HP-nya. Ibu mau sini tag cerpen. Kelihatan tidak? Kelihatan dari belakang? Kelihatan? Nah, di sini ada sebuah cerpen yang berjudul Bila Masih Ada Waktu. Ya, cerpen keluaran terbaru. Ini ya. Nah, silakan dilanjutkan oleh Dini. Paragraf berikutnya. Silakan Din. Baca yang keras. Langkahku terhenti di pintu masuk. Celingukan ke sana kemari mencari-cari, siapa tahu ada orang yang aku kenal. Canggung juga rasanya berada di lingkungan asing. Mbak Ulfa ya, ada yang menyentuh bahuku dari belakang. Aku menoleh kaget. Seorang ibu muda dengan senyum yang mengembang sudah berdiri di belakangku. Iya Bu, saya Ulfa, utusan dari desa Banjar. Aku mengangguk dan menyalaminya. Saya Bu Endah dari tim pengelola kecamatan. Silakan duduk Mbak Ulfa, santai saja. Nanti Mbak Ulfa bisa kenalan dengan teman-teman dari desa lain. Ucap Bu Endah lembut. Aku mengiyakan dan bergegas mencari tempat duduk di antara orang yang sama sekali tidak kenal. Aku hanya melempar senyum setiap kali mereka menengok ke arahku. Nah, itu sudah 3 ya. 3 paragraf yang kita amati ya. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya tidak tentang cerpen yang sudah Ibu tampilkan ini? Siapa? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan mulai. Jadi di dalam cerpen itu terdapat tokoh-tokohnya ya Bu. Ya, jadi di dalam cerpen itu tadi ada tokohnya tidak di cerpen ini? Apa itu tokoh? Ada yang tahu tokoh apa? Tokoh itu pelaku ya, orang yang memerankan dalam sebuah cerita. Coba tokohnya ada siapa saja di sini? Ulfa, kemudian Bu Endah, Pak Kades. Ini baru contoh cerpen ya, baru contoh cerpen. Nanti di sini di dalam cerpen ini ada unsur-unsur ya, ada unsur-unsur apa saja di dalam cerpen ini. Nah, tahu tidak kalian tentang unsur-unsur? Untuk lebih mengetahuinya lagi, kita lihat bahan ajar apa saja yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, ini yang pertama, pengertian cerpen. Pengertian cerpen. Jadi cerpen itu adalah termasuknya ke dalam karya sastra ya. Karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Tidak panjang kalau cerpen ya, beda dengan novel. Kalau novel itu lebih panjang ya, lebih panjang, lebih banyak subjudulnya juga ya. Kalau cerpen hanya ringkas saja, secara ringkas ya. Kisah-kisahnya itu ringkas. Nah, ini tentang pengertian cerpen. Sekarang ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, coba Randy baca cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Nah, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibanding novel. Tadi, jadi kalau cerpen itu singkat saja, ceritanya itu lebih singkat daripada novel. Ciri-ciri cerpen yang terakhir yaitu menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Nah, jadi hanya menceritakan satu cerita
buat pegangan kalian di rumah ya. Jadi harus dicatat materi-materi yang Ibu sampaikan. Nah, yang terakhir ada amanat. Jadi di dalam unsur intrinsik yang terakhir itu ada amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan seorang penulis ya untuk si pembaca. Jadi pesan apa yang disampaikan dalam sebuah cerita pendek tersebut, gitu ya. Jadi bisa tersurat ataupun tersirat. Nah itu ada berapa tadi unsur intrinsik itu? 8 ya, ada 8 unsur intrinsik. Unsur pembangun yang ada di dalam cerpen yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu apa? Unsur
Kina, Ratna, Mama Kina, Maha, Pak Brabas, Angel, Stepa, Ania, Andra, dan Dino. Penokohan. Protagonis Kina, Ratna, Mama Kina, Maha, dan Pak Brabas. Antagonis Angel, Stepa, Ania. Tritagonis Andra dan Dino. Alur maju, daftar sekolah SMA di Wijaya. Sudut pandang orang pertama, aku gak peduli. Ingat ya Pak, aku gak pernah mau menganggap mereka dia bukan mamaku. Sudut pandang orang ketiga, kalau bukan dia, siapa lagi? Udah selesai presentasinya? Bentar, jangan dulu ke mejanya ya. Silakan. Ada yang mau berkomentar tentang presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok novel? Siapa yang mau berkomentar? Silakan kelompok puisi. Apa? Menurut kami, jawaban kelompok kami sudah sesuai dengan kelompok novel. Kalau kami amanatnya seperti ini, kita bisa bahagia karena melihat kebahagiaan orang lain, dan sebenarnya bahagia itu sederhana dan indah. Nah, berarti menurut kelompok puisi, amanat yang disampaikan oleh kelompok novel itu tidak sama dengan kelompok puisi, begitu ya? Nah, jadi tidak sesuai. Jadi mungkin lebih terinci lagi kelompok dari puisi, ya? Nah, yang lainnya ada yang mau berkomentar atau sama jawabannya? Sama ya. Terima kasih untuk kelompok novel. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok novel kembali ke tempat duduknya. Terima kasih untuk kelompok novel yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya, ya. Setelah kalian melaksanakan kerja kelompok, tadi hasil dari kerja kelompok kalian sudah dipresentasikan di depan, ya. Kemudian sudah dikomentari oleh teman-teman kalian, ya, dari kelompok lain. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menyimak apa yang telah dipresentasikan oleh teman kalian, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tes akhir. Tes akhir, kalau tadi tes awal. Tes awal itu belum diberikan materi ajar apa saja yang berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Nah, kalau tes akhir ini karena kalian tadi sudah mengetahui materi apa saja yang sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan unsur pembangun cerita pendek, makanya kita laksanakan tes akhir. Nah, seberapa jauh ya perbedaan dari tes awal dengan tes akhir? Tes akhir, untuk tes awal dan tes akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran, ya. Tadi kalau tes awal belum disampaikan materi ajarnya, tapi kalian sudah bisa menjawab tes awal, soal-soal dari tes awal. Nah, sekarang tadi nilainya di tes awal masih kurang, ya, belum sempurna. Sekarang kita lakukan tes akhir. Silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya. Ibu kirim link yang baru di grup kelasnya, di grup WhatsApp-nya, ya. Di grup kelas di WhatsApp itu Ibu kirim yang baru
sudah mempelajari tadi materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian kalian juga sudah melaksanakan tes awal, melaksanakan kerja kelompok ya, mengisi LKPD, kemudian melaksanakan tes akhir juga. Nah, alhamdulillah kalian sudah belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat buat bekal kalian untuk masa yang akan datang, sehingga cita-cita kalian tercapai. Apa yang kalian cita-citakan itu tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Nah itu ya, jadi jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali masih dengan materi cerpen, menyusun cerpen ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang cerita pendek. Itu untuk